Puji Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan itu segala perkara adalah perkara yang ajar. Dan kalau tadi disaksikan bahwa saudara kalau sebagai orang Kristen tidak mengalami mukjizat, itu perlu dipertanyakan apakah kekristenan kita itu benar-benar Kristen yang benar atau Kristen-Kristenan. Untung bangunan ini dibangun oleh seorang insinyur. Sebab kalau enggak, kalau soraannya tadi bersatu, nadanya satu, tembok Yeriko aja ambrol, ya. Tapi kami percaya soraan untuk Tuhan dan bangunan ini milik anak Tuhan pasti aman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tukang bakwan tadi bersaksi, loh, kita tidak usah khawatir, saya disebut tukang cabut gigi kok. Semua istilah sama saja, memang ya begitu. Dia tadi bersaksi bahwa ibu yang sedang menantikan nasi dan untuk anaknya yang kelaparan sedang berdoa. Ini terus terang, pada waktu saudara tadi dengar yang masuk kok bangkai ayam, terus terang saudara pikirannya bagaimana? Hah? Rasanya bagaimana? Rasanya gini toh, wong anak Tuhan kok dikasih bangkai, betul tak? Semua mikir gitu toh. Nah, tandanya masih apa? Terikat oleh apa yang dilihat. Ini loh saudara. Kalau kita menerima segala sesuatu itu betul dari Tuhan dan kita harap kepada Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang masuk itu harus diterima dengan ucapan syukur. Kalau saudara tadi pikirannya masih terikat, lalu yang masuk bangkai, lalu saudara mengatakan, oh ini bukan dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan memberi, tidak bakal memberi bangkai. Itu berarti saudara masih terikat oleh cara berpikir duniawi. Karena engkau membatasi setiap perbuatan Allah. Tetapi untung ibu tadi mempunyai visinya Yesus. Visi Alkitab, di mana yang masuk bangkai, ya diurusi bangkainya. Ini loh saudara. Tetapi bukan Tuhan mau memberi bangkai itu, tetapi Tuhan mau memberi yang di dalam bangkai itu. Yaitu apa? Permata berlian itu. Ini loh saudara. Kalau kita melihat orang-orang anak-anak Tuhan, coba anak yang namanya anak Tuhan, kalau kita lihat perbuatannya bagaimana? Kita kecewa enggak? Kecewa. Karena apa? Karena ini bangkai-bangkai. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah lihat apa? Yang di dalam kita ini loh saudara. Karena ada satu mutiara yang indah, Yesus Kristus sendiri yang ada. Ini yang dapat mengubahkan hidup ibu tadi menjadi berkecukupan. Jangan lihat tubuh manusia, jangan lihat manusia kekristenannya, tetapi lihat yang ada di dalam dia. Maka engkau akan melihat suatu kebesaran Allah. Sebab kalau kita lihat manusia, tidak ada satu yang bisa memuaskan yang lain. Mengecewakan. Kenapa? Karena tidak bisa memuaskan semuanya. Betul enggak? Ini, tidak ada. Pak Arifin coba, kalau dia bersaksi, dia mengadakan doa semalam suntuh, yang disembuhkan mengalami mujizat Tuhan, tapi bukan dari manusia. Coba, nanti kalau saudara dengar gitu terus Arifin diundang kemana-mana, bisa memenuhi enggak?
Tidak bisa. Kalau diundang tidak memenuhi, rasanya bagaimana? Kecewa tidak? Kecewa. Ini manusia. Manusia semua kecewa. Saya terus terang, saudara harus doakan saudara Samhudi dan istrinya. Dia yang mengatur jadwal. Kalau saya ke mana? Ke Surabaya. Tapi dia sudah mulai dicap sekarang. Jahat ya, aku tidak dikasih bagian. Sana sini sudah mulai mengecap dia. Karena merasa tidak adil katanya. Tidak sama. Tidak dibagi. Itu loh saudara. Kenapa begitu? Karena merasa tidak dipuaskan. Ini kerap kali kita ngalami semuanya, tetapi kenyataan hidup ini memang begitu. Kalau saudara lihat manusiawinya, tidak ada yang dapat memuaskan, tapi lihat Yesus. Jangan membatasi Allah dengan cara berpikir kita, tetapi cara berpikir Yesus. Apa yang dikatakan Arifin tadi, kita tiap hari harus naik, lebih dari hari ke hari, naik terus. Kalau kita statis, kita akan menjadi kerdil, saudara. Kita belajar firman Tuhan hari ini, karena kita merindukan persatuan. Kita merindukan saling mengasihi. Kita merindukan saling menghormati. Dan kita merindukan persatuan di dunia sampai di surga. Dan kita belajar, kerap kali kita hanya melihat bagaimana bisa bersatu, yang persatuan itu indah. Saya tadi ditelepon sama Arifin, dia mengatakan, Pak Yusa, apa yang judulnya, apa temanya? Saya bilang, saya sudah berdoa dari jam 3 sampai jam 4, belum dikasih Tuhan. Dan dia mengatakan, saya merindukan temanya itu adalah persatuan. Saya bilang, oke, nanti saya bawa di hadapan Tuhan apa yang Tuhan mau berikan. Sebab saya bukan hamba Tuhan yang tidak bisa masak. Saya hanya mengeluarkan masakan yang diberikan kepada saya. Mari saudara kita belajar di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 mulai ayat 23. 2 Samuel pasal 14 pasal 13 ayat 23. Sudah semua? Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor, di dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap Raja Daud, lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur,
Dan aku berkata kepadamu, paranglah Amon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan. Sekarang anak-anak-Mu mendengar dan buka hati dan kepikiran kami. Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Kami semua merindukan persatuan Tuhan. Dan Engkau tahu hati kami masing-masing. Dan kami percaya Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Amnon dengan Absalom itu kakak adik, lain ibu. Daud menjadi raja. Mengapa di dalam kehidupan Daud, orang yang dikasihi Allah, orang yang dijanjikan oleh Allah bahwa dari keturunanmu nanti keluar raja di atas segala raja. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus disebut anak Daud. Allah demikian menyayangi Daud. Allah demikian menghormati Daud sampai Daud diangkat tinggi-tinggi. Dipilih dari belakang kambing domba. Tetapi dia diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Bukankah orang yang disayang Allah, dia akan mendapatkan suatu berkat yang berkelimpahan? Betul. Daud diangkat tinggi-tinggi, dapatkan kehormatan, kekayaan, segala dia punya. Tetapi mengapa di dalam keluarganya terjadi saling iri hati, bunuh-membunuh? Kerap kali kita hanya memerhatikan hal-hal yang baik. Kita ingin suci, kita ingin kudus, kita ingin peka terhadap pimpinan Allah, kita ingin dengar suara Allah. Tetapi saudara tidak memperhatikan bahwa apa yang menyebabkan semua halangan-halangan itu. Seperti yang dibacakan tadi dalam Matius 15 ayat 13. Apa yang tidak ditanam oleh Bapakku, ia akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Inilah saudara. Yesus memperingatkan kepada kita, bukan perkara-perkara yang engkau perhatikan adalah yang suci, tetapi yang bukan ditanam oleh Bapakku, itulah yang harus diperhatikan. Kita hanya kerap kali kalau sakit yang kita perhatikan apa? Bagaimana bisa sembuh, bagaimana bisa suci, bagaimana bisa bersih daripada penyakit itu. Betul tidak? Tetapi saudara tidak perhatikan, mengapa ada sesuatu yang ditanam di dalam diriku. Kalau Allah mengatakan, yang bukan ditanam oleh Bapakku, itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu berarti kita harus periksa diri. Mana yang tidak ditanam oleh Bapak dan mana yang ditanam oleh Bapak. Betul tidak? Bagaimana saudara bisa tahu mana yang ditanam Bapak, mana yang ditanam iblis? Ini loh saudara. Kita tidak dapat membedakan kalau belum itu sudah mulai berbuah. Betul enggak? Tetapi sebetulnya saudara harus bisa tahu sebelum hal itu terjadi.
Tetapi banyak orang Kristen mengalami jadi Kristen setelah ada tanaman di dalam dirinya yang tidak ditanam oleh Allah Bapa. Betul enggak? Ayo. 90% orang Kristen mau cari Tuhan sebab apa? Sebab dia dapat berkat banyak? Hah? Enggak. Sebab dia sehat walafiat, hidup bahagia rumah tangganya, lalu cari Yesus? Enggak. Tapi sebab apa? Sebab sakit penyakit. Sebab apa? Berantakan rumah tangga. Sebab apa? Bangkrut. Iya toh? Kalau tidak bangkrut, tidak cari Tuhan toh? Iya. Bab ibu tadi yang disaksikan waktu kaya raya diinjili, percaya enggak? Ya. Setelah habis baru percaya. Yesus dikasih apanya? Sisa-sisa. Untungnya kita punya Yesus yang rendah hati. Kalau Yesus tidak rendah hati, tidak ada orang selamat. Saudara tahu. Pada waktu saudara menginjil, orang itu kaya diinjili, tidak mau. Sekarang dia sudah miskin, jatuh bangkrut, cari saudara. Pikiran saudara kira-kira bagaimana? Diinjili dulu saya diusir-usir. Sekarang kamu tidak butuh, sudah tidak bisa makan, cari penginjil. Betul tak? Ini loh saudara. Yesus memberikan kepada kita apa? Kita cara berpikir Alkitab. Jangan engkau ditipu oleh setan. Mengapa yang tidak ditanam Bapa itu yang harus dicabut? Berarti kita harus peka terhadap apa? Dosa. Peka terhadap dosa. Karena yang ditanam oleh setan itu apa? Benih dosa. Tetapi kita kerap kali tidak peka. Setelah tumbuh tinggi, keluar buahnya, baru kebingungan, nyabutnya susah. Betul toh? Tanaman itu kalau sudah tumbuh besar, saudara mau cabut dengan apa? Saudara tidak punya kekuatan. Baru cari siapa yang kuat, punya kekuatan seperti Samson, supaya dapat diangkat, dicabut sama akar-akarnya. Nah, ternyata kalau sudah kena kanker, dokter pun tidak sanggup mencabut sampai ke akar-akarnya. Saudara. Yang sanggup hanya Yesus. Yang sanggup hanya Yesus. Lain tidak. Maka dari itu perhatikan. Amnon dengan Absalom satu bapak. Amnon adalah orang yang akan tertua menurut kebiasaan harus jadi raja. Absalom timbul iri hati. Karena apa? Karena Amnon memperkosa adiknya Absalom. Padahal adik Absalom berarti anak Daud. Amnon anaknya Daud. Adik Absalom perempuan cantik diperkosa oleh kakaknya sendiri. Absalom sakit hati. Mengapa benih-benih percidraan, mengapa benih-benih perkelahian, iri hati dan pembunuhan masuk ke dalam keluarga Daud? Justru keluarga orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara harus tetap, Yesus berpesan apa? Berjaga dan berdoa. Selalu menjaga diri, berkaca dengan firman Tuhan, supaya saudara tahu kalau engkau kemasukan sesuatu. Sebab Allah itu kudus dan Allah itu tidak suka sesuatu yang kotor. Bagaimana saudara dapat tahu? Roh Kudus yang akan memberitahukan kepadamu. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 jelas dikatakan bahwa Roh Kudus datang untuk menolong saudara,
Karena Yesus tahu bahwa kita itu tidak mempunyai kemampuan untuk dapat melihat jerat-jerat si kuasa gelap. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Itu hanya dapat apabila engkau peka terhadap pimpinan Roh Al-Kudus. Dan untuk peka, engkau harus, Roh Al-Kudus itu diumpamakan apa? Air hidup. Tadi sudah kita nyanyi, ini sudah waktunya tiba hujan. Kita harus minum daripada air hidup itu. Dan tadi pagi saya sudah katakan, dari mana sumber air hidup itu keluar? Dari bawah tahta Allah. Kalau engkau baca di kitab Nabi Yehezkiel, maka engkau akan lihat ada sungai yang keluar daripada tahta Allah. Dari atas tahta Allah, kemudian di bawahnya ada sumber air hidup yang membual terus, berjalan terus. Dan kalau engkau mau datang di bawah kaki Tuhan, kau akan dapat menikmati air hidup itu. Sandar datang di bawah kaki Tuhan, kau tidak mungkin untuk mendapatkan air hidup. Maka dari itu saudara, kita harus peka supaya pimpinan Roh Kudus ini nyata. Apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu berkaca dengan firman Allah, kita mengerti benih-benih dosa yang ditanam daripada iblis ini. Kalau kita baca firman Tuhan ini, kita buka di dalam 2 Samuel 12. Kita akan lihat mengapa Daud, orang yang dipilih, orang yang dikasihi oleh Allah, tetapi masuk benih dosa dan akhirnya berbuah dan mengakibatkan anak-anaknya saling bunuh-membunuh dan saling berbuat dosa. Di dalam 2 Samuel pasal 12 jelas dikatakan, ayat 9 mulai. Mengapa engkau menghina Tuhan? Kata Nabi Natan, Tuhan melalui Nabi Natan. Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Perhatikan saudara, firman Tuhan demikian keras. Dikatakan bahwa mengapa engkau menghina aku, kata Allah. Kita yang ajaib. Padahal Daud orang yang menurut, orang yang mengarang mazmur. Tidak ada seperti Daud pemazmur Israel yang luar biasa. Yang dihormati oleh Tuhan, yang diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Tetapi saudara perhatikan. Pada waktu dia membunuh Uria
Dan karena dia mengambil istri Uria Betseba, maka dikatakan dia menghina Tuhan. Bukan menghina Uria, bukan menghina Betseba, tetapi dia menghina Tuhan, saudara. Maka dari itu, apa akibatnya? Yaitu malapetaka selalu tiba di dalam keluarga Daud. Maka dari itu kita harus waspada, saudara. Kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, kita harus periksa diri terus-menerus. Jangan sampai ada benih iblis yang masuk. Karena kerap kali iblis itu masuk melalui mata kita. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak membunuh seperti Daud. Tapi dengan perbuatan kita kerap kali kita membunuh sesama saudara seiman. Orang dagang, pengusaha-pengusaha yang besar modalnya, yang mengatakan apa? Harga itu diturunkan supaya pengusaha-pengusaha yang modalnya kecil mati. Karena modal tidak kuat. Apakah tidak pembunuhan? Kalau kita merampas orang lain yang dikasihi, tetapi lalu dengan kesedihan orang yang mengasihi itu kehilangan, apakah itu tidak membunuh dia pelan-pelan? Saudara tahu. Bukan engkau menghina manusia, tapi engkau menghina Allah. Dan hukum akan tiba apabila engkau tidak bertobat. Daud orang yang disayang, tetapi Daud mendapat akibat anaknya saling bunuh-membunuh. Sampai Daud merasa sedih luar biasa. Bahkan dia sendiri dikejar oleh Absalom untuk dimusnahkan. Demikian hebatnya akar dosa kalau sudah berbuah, saudara. Maka dari itu kita harus perhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat bersatu? Bagaimana keluarga indah kalau satu keluarga boleh memuji Tuhan. Menjadi kesukaan Tuhan kalau keluarga boleh bersatu. Saudara seiman duduk bersama, mendengarkan firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu indah, Tuhan suka. Tuhan hadir, tetapi di dalam kehadiran Allah kita harus periksa diri kita masing-masing. Jangan hanya Tuhan hadir kita senang, tetapi saudara tidak ngambil kesempatan untuk periksa diri dan berkaca, lalu periksa, katakan, Tuhan, apa yang tidak engkau suka, apa yang engkau tidak tanam dalam diriku, cabut sampai akar-akarnya Tuhan. Maka aku akan menjadi kudus di hadapan hadirat-Mu. Dan saudara akan dikenan Allah. Karena firman Allah di dalam Amsal Soleman dikatakan. Mari kita buka Amsal Fatsal yang ke-16. Ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, jikalau Allah berkenan kepada jalan, bukan berkenan seseorang, berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ini kunci daripada persatuan keluarga, persatuan saudara seiman, persatuan dimanapun saudara menjadi saksi Yesus Kristus. Apabila Tuhan Allah berkenan kepada jalan seseorang,
Bagaimana kita dapat jalan, kita dikenan oleh Allah. Itu yang menjadi rahasia keberhasilan persatuan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 dan 10 jelas dikatakan oleh Yesus Tuhan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini saudara. Turut perintah Allah, turut perintah Yesus Kristus. Tetapi bagaimana saudara dapat menurut perintahnya kalau saudara tidak mau membaca firman-Nya? Baca firman-Nya saja susah, sulit, obat ngantuk. Saudara kalau baca Alkitab ngantuk enggak? Nah yuk. Satu perkara orang Kristen itu dapat dilihat kalau masih ada benih yang lain di dalam hatinya. Kalau membaca Alkitab mesti ngantuk. Itu setiap orang yang mau percaya pertama kali, saya selalu tanya, saudara kalau membaca Alkitab ngantuk? Iya, itu lucu ya. Setiap kali baca Alkitab ada keinginan, ada kerinduan. Tapi setiap kali, padahal kalau Alkitab sudah saya tutup, ya tidak bisa tidur tuh. Buka lagi mata kelop-kelop. Tapi kalau megang Alkitab, langsung seperti ada beban di kelopak mata. Siut. Loh, ngalami enggak? Hah? Manggut-manggut toh? Ngalami toh? Alami. Sampai sekarang masih? Enggak. Kalau enggak, sudah mulai ada proses pembebasan. Dan harus tiap hari tumbuh. Memang ngantuk, tapi harus sangkal diri. Berdoa, minta dalam nama Yesus, kamu mata buka, baca. Itu mesti belajar dong. Makanya berkata apa? Selalu cari hamba Tuhan di mana-mana. Pak, tolong saya doakan. Kenapa? Lepaskan supaya saya baca Alkitabnya itu tidak ngantuk. Loh, kok gantung sama hamba Tuhan? Lepaskan sendiri, sangkal diri. Janji Yesus untuk semua, bukan untuk hamba Tuhan tok. Mujizat untuk semua anak-anak Tuhan, bukan untuk orang-orang tertentu tok. Iya toh? Saudara harus alami. Makanya kalau Arifin tadi ditantang diajak ke Tiongkok, ya, dia kelihatannya sudah siap gitu. Amin. Memang dia sudah bilang amin. Nah, ya, dia siap nanti ke sana. Memang waktunya akan datang, saudara. Tuhan sendiri sudah pesan kepada kami bahwa RRT itu juga harus merupakan ladang buat orang-orang kita dari Indonesia, harus pergi ke sana. Jadi siap-siap saja, tidak usah khawatir, mati untung. Ya toh? Mati itu untung. Sebabnya apa? Di sana sudah punya rumah bagus sekali, tidak usah pusing. Kita kerap kali takut. Kenapa takut? Belum lihat soalnya. Betul ya? Coba kalau saudara punya rumah seperti ini, kemudian saudara disuruh pindah rumah yang lebih indah seperti istana, tidak cepat-cepat pindah? Coba kalau Arifin tahu saudara punya rumahnya lebih jelek, lalu Arifin mengatakan gini, saudara kamu boleh kapan-kapan masuk rumah ini, bagianmu, tidak cepat-cepat. Ayo jujur, cepat-cepat enggak? Cepat-cepat. Kenapa kalau saudara cepat-cepat pulang ke surga kok takut?
Loh, contohnya kalau sakit lalu mau mati, ketakutan enggak? Enggak, orang yang sehat enggak ngalami. Yang ngalami kanker, yang sudah menjalar, deg-degan enggak? Mengapa orang kalau sudah dicek dokter, di biopsi, dikatakan kanker, malah matinya lebih cepat? Loh, kenyataan enggak? Sudah diambil dokter, biopsi, dikatakan kanker ganas. Langsung seret, turun berat badannya. Ini adik saya di Solo. Dia nangis terus, lalu datang ke Cirebon. Saya diintrokal untuk datang ke Cirebon. Ada apa? Saya bilang, sampai saya cepat-cepat datang ke Cirebon. Ada apa? Cepat toh datang, ada urusan. Nggak taunya adik perempuan saya, dia dalam peranaannya ada luka, kemudian diperiksakan di Semarang, di biopsi, katanya kanker ganas. Cepat operasi. Lalu saking kagetnya, dalam waktu 2 minggu turun 5 kilo. Blas. Jadi kurus. Saya ketemu sampai, loh Chris, kamu kena apa? Nangis lagi. Kenapa kok kamu nangis? Anakmu kenapa? Anakmu gendut-gendut gitu kok. Enggak, aku kena kanker. Siapa yang bilang? Dokter. Terus sudah dibiopsi, sudah katanya ganas. Jadi kamu takut mati, terus tambah cepat mati. Saya bilang, kamu kok jadi kurus? Iya, 2 minggu anjlok terus, gak suka makan, gak bisa tidur. Nah, malah cepat mati atau malah lambat? Cepat mati. Matinya karena kanker atau karena ketakutan? Nah, takut itu dosa enggak? Mati karena dosa. Tidak ada ketakutan lagi di dalam Yesus. Segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Ini janji Alkitab. Ini janji Yesus. Yesus hidup. Pada waktu kami datang, saya katakan sama adik saya, kamu ini dibodohin setan. Saya bilang, dibodohin bagaimana? Suaminya bilang gitu. Fakta. Biar fakta. Kamu hidup dengan iman atau hidup dengan penglihatan? Mulai diem. Iya. Hidupmu bukan hidup dengan penglihatan duniawi, tapi hidup dengan penglihatan rohani. Mata jasmani harus dimatikan karena firman Allah melalui Rasul Paulus berkata apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Berarti hidup jasmanimu mati. Wong barang diperiksa barang mati saja kok pusing, saya bilang. Diam saja. Ayo sembahyang. Lalu kita adakan beatstone. Betul apa yang dikatakan Arifin, bahwa doa itu bersama-sama itu besar khasiatnya. Saudara semua kumpul, saudara kandung, berpegangan tangan, berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan, memuliakan. Habis itu menunggu kehadiran Tuhan. Tuhan datang. Tuhan berfirman, di mana imanmu? Mengapa kamu takut dan khawatir? Bukankah aku berkuasa melakukan segala perkara? Di mana imanmu? Ini loh saudara, padahal adik saya itu sudah berkarunia, sudah dapat visinya Allah, kuasa lihat. Tapi pada waktu dapat kanker katanya, lalu dilihat anak-anaknya masih kecil, nangis terus. Loh, firman Allah berkata apa? Kalau engkau mengasihi anak-anakmu lebih daripada aku, tidak layak engkau mencari muridku. Betul enggak? Iya, kenyataan memang mudah dikatakan, tapi sukar dijalankan. Makanya saudara bisa ya, coba ngalami. Peot kamu nanti rasanya. Ini kenyataan. Makanya istri saya pada waktu ngomong, dia bilang, jantungku, serangan jantung. Aduh,
sudah tiap jam. Udah tiduran lemes, saya bilang, kenapa kamu? Jantungku sudah lemah. Kenapa? Rasanya aku mau pulang. Hah? Kamu pulang? Ya sudah, pulang. Loh betul loh, saya kalau ngomong saya enggak tedeng-aling-aling saya. Saya konsekuen. Sebab firman Allah, siapa yang pulang itu untung. Lah istrinya mau dapat untung kok enggak boleh? Ayo, jujur. Tapi nyatanya kalau istri dikatakan gitu sakit enggak? Ya, jujur. Saya pada waktu katakan, "Oh, kamu mau pulang?" Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Tunggu kami di Firdaus. Saudara, kalau ibu-ibu di sini dikatakan gitu, biye coba. Ibunya nanti bilang apa dalam hatinya? Ya beneran ya, aku mati kok kowe kawin meneh toh. Ya, iya dah. Ayo jujur, betul ndak? Punya pikiran gitu ndak? Iya toh? Nah iya bayangin, itu pikirannya siapa? Setan. Loh. Wong ndak punya pikiran gitu kok dicurigai gitu. Itu berarti kamu membiarkan benih itu masuk. Itu ditipu setan, saudara. Cuma untungnya istri saya ndak seperti Anda. Dia malah mengatakan apa? Ya aku kok bodoh. Dia bilang begitu malahan. Kalau sudah waktunya pulang, pulang dengan senang hati. Lah kenapa kok aku bingung ya? Iya, saya bilang, ucapkan syukur. Katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau sudah waktunya pulang, aku pulang. Lalu saya ya deg-degan sedikit. Loh, ini jujur, bener enggak? Saya ya deg-degan. Lalu saya masuk kamar lain, tapi saya sembahyang, Tuhan, istriku kok ngomong mau pulang, sudah waktunya. Bukan saya minta, jangan si Tuhan, enggak, cuma tanya. Tuhan, istriku tuh kok bilang mau pulang, sudah waktunya. Loh, Tuhan bilang, kamu ini kok lupa. Kemarin 5 hari yang lalu aku ngomong apa toh? Beberapa hari yang lalu. Ngomong apa? Saya bilang, perkara giginya itu loh, yang kamu mau cabutin semua. Kan Tuhan mengatakan jangan cabut, bikin saja, tanemin, dibungkusin, di crown, di stave, nanti kuat, masih kuat 5 tahun. Oh iya ya Tuhan, kalau giginya saja 5 tahun masih kuat, ya jantungnya lebih dong. Saya bilang, iya makanya kok ditipu setan mau. Oh ya, terima kasih, sembuh. Saya enggak bilang sembuh, saya bilang, kamu lupa ya. Malah saya kagetin gitu, orang sakit jantung malah sudah diem malah saya, lah kalau kaget karena malah melayang. Saya enggak peduli, kamu keliru ya, saya bilang. Sayang kamu, harus katakan, wong gigimu masih kuat 5 tahun, jantungmu mesti lebih dong. Oh iya ya, kok saya bodoh? Ya, sekarang katakan, terima kasih Tuhan, berarti saya sembuh total. Itu loh saudara, hanya tinggal rema itu diimani dan segera terlaksana. Demikian juga adik saya pada waktu Tuhan sudah mengatakan begitu, hanya Tuhan itu bijaksananya. Lalu Tuhan mengatakan, kamu harus percaya anak, bahwa aku berkuasa menyembuhkan segala perkara. Lalu dia menangis luar biasa. Lalu Tuhan perintah, sekarang kamu ke Jakarta, dicek di Jakarta, nanti kamu lihat bahwa Allahmu adalah Allah yang maha kuasa. Langsung kami antar ke Jakarta. Di Jakarta dicek lagi oleh spesialis. Spesialis bilang apa? Bukan kanker. Sudah diubahkan Allah menjadi apa? Luka biasa. Dikasih obat ini saja hilang. Saudara tahu. Sampai sekarang masih hidup, gendut lagi.
Jadi ibu-ibu kalau kegendutan minta kurus, minta apa? Ketakutan, betul tak? Rugi orang hidup, orang Kristen kok penuh hidup dalam ketakutan. Hidup di dalam firman, maka hal itu akan menjamin engkau sampai kepada hidup yang kekal. Karena Yesus sudah berjanji apa? Aku beri damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Ini loh saudara. Saudara kurang mengimani segala perkara boleh terjadi bagi orang yang percaya. Yang penting itu apa? Melekat kepada Yesus. Mengasihi dia, menuruti firman-Nya. Maka engkau akan menikmati damai sejahtera, hidup berkelimpahan dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Rahasia persatuan adalah menurut akan firman-Mu. Dan segala perkara bagimu, engkau sanggup mengubahkan kalau kami melakukan firman-Mu dan mengasihi engkau. Terima kasih Bapak, hamba kembalikan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Hamba percaya engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya.